Halo, selamat pagi guys. Jumpa lagi bareng saya Isa di acara Ngobrol Pagi Yuk bersama Mbak Sandra. Beliau adalah seorang GM dari Harian Surya Online. Oke, sorry nih ada sedikit masalah. Kita sambil tunggu ya guys. Mbak Sandranya belum live nih. Halo Ria. Nah, kamu ya? Walah, ini dia. Aduh, dulu. Oke. Masuk dong, Mbak. Hai. Oke deh. Pagi, Halo. Mbak. Pagi. Mbaknya warna kuning, aku warna merah. Iya, kayaknya harus ganti. Sebenarnya kita harus janjian kayaknya kostumnya. Iya nih. Oh, janjian kostum. Warna apa ya? Putih aja biar netral, Mbak. Iya, boleh. Partai ini kita kan. Selamat pagi, Mbak. Pagi Gimana? dong. Kok panas ya Cirebon ya? Kenapa? Panas. Kenapa, Mbak? Panas, Iya. panas. Di Surabaya juga panas, cuacanya nggak sedingin biasanya. Ini sempat beberapa kali kayak suhunya nggak biasanya gitu loh, lebih dingin dari yang biasanya gitu. Ini aku kedengeran jelas ya suaranya ya? Kedengeran kok. Suaraku di sana? Soalnya pakai headset sih. Iya, aku nggak pakai nih headsetnya. Oke. Nggak apa-apa. Ini sudah ada yang bergabung nih teman-teman nih. Ya, gimana? Udah jadi? Kita mulai aja ya. Boleh, ayo. Oke, halo guys, selamat pagi, selamat jumpa lagi bersama saya Iis Aisyah di acara Ngobrol Pagi Yuk masih bersama Mbak Sandra. Beliau adalah seorang GM dari Harian Surya Online, ya Mbak ya. Mbak, kemarin menarik nih Mbak terkait apa yang disampaikan oleh Mbak, positif banget dan itu aku ngerasanya ada energi positif yang aku tangkap gitu loh Mbak. Satu hal, berpikir positif untuk yang kemarin ya, itu sih, meskipun dia benci kita, jahat sama kita, tapi kita harus tetap baik sama mereka gitu kan, untuk evaluasi kita biar lebih baik lagi ke depannya. Nah, untuk pagi hari ini guys, tema yang akan kita bahas adalah kalau sesuai dengan poster itu kenapa lebih berat untuk generasi Z Mbak dan milenial. Oh, nggak di tema ketiga. Ini tema kedua yang saya catat, kunci adaptasi di lingkungan kerja di era new normal. Mau yang mana dulu nih? Kayaknya yang sesuai dengan poster aja deh. Boleh, ayo. Ya, siap ya. Sorry nih Mbak, kalau Mbaknya sudah mempersiapkan yang kunci untuk beradaptasi di lingkungan kerja. Apa-apa, sama aja besok juga dibahas. Oke. Jadi gini, tema hari ini itu adalah kenapa work from home atau WFH itu lebih berat untuk generasi Z dan milenial. Karena mereka ya yang khususnya bukan orang IT mungkin ada kendala Mbak Sandra gitu. Nggak terbiasa, ada perubahan perilaku ketika masa pandemi ini di mana semua kegiatan itu dilakukan di rumah. Nah, untuk kejenuhan, kebosanan itu ada tips nggak dari Mbak Sandra itu? Makasih Mbak Is. Sebetulnya sih bilang bahwa ini dialami oleh seluruh generasi, ya iya sih. Kalau milenial justru saya lihat lebih mudah ya untuk cepat adaptasi dengan situasi yang sekarang lagi ada nih. Karena mereka ini di generasi yang tahun angkatan 2020 itu sepertinya sudah di-set untuk siap jadi entrepreneur justru gitu. Karena pilihan opsi kerja harusnya makin terbatas gitu. Karena tingkat penerimaan daripada sebuah perusahaan, terutama untuk fresh graduate ini kan, untuk tahun 2020 ini ya Mbak, itu kami rasakan memang berat ya gitu, karena tidak ada satu orang di Indonesia gitu, even selevel CEO yang pernah mengalami masa pandemik gitu kan. Jadi seperti yang saya obrolin di kemarin, nggak ada rumus yang pastinya harus diapakan,
tapi justru kan harus lebih kreatif gitu lah. Nah, Betul. teman-teman milenial ini jauh lebih punya kesempatan lebih lebar justru untuk mengerti lebih awal ya, bagaimana cara membangun usaha sendiri, kemudian bagaimana cara dia beradaptasi dengan kalau keterima di perusahaan ya cara dia beradaptasi dengan perusahaannya saat ini, dan mereka boleh dibilang lebih loss bebannya dibandingin dengan kita yang sudah punya pengalaman kerja ya. Kalau buat saya sih justru keliru Mbak kalau beranggapan bahwa milenial itu susah adaptasinya gitu. Malah boleh dibilang lebih bagusan teman-teman di generasi Z ya, Z. boleh dibilang. Karena mungkin di sini ada surveinya juga sih Mbak ya, mengatakan bahwa kejenuhannya itu mungkin Mbak gitu loh, lebih kejenuhannya. Jadi adaptasinya itu mungkin karena dia hanya belajar gitu, ngerjain tugas sama yang dilakukan anak-anak sekolah juga gitu loh. Jadi ketika dihadapkan dengan tugas-tugas tuh bukannya nyaman malah stres gitu loh, karena adanya perubahan gitu loh, maksud aku gitu. Jadi mungkin tidak semuanya ya, tidak semua yang anak milenial yang seperti itu. Nah, apa sih yang harus disiapkan Mbak untuk lebih siap lagi gitu, biar nyaman gitu ketika kita bekerja dan belajar di rumah itu seperti apa sih Mbak? Yang Kalau dari pengalamannya teman-teman yang saya rekrut ya, yang sekarang di generasi Z boleh dibilang ini kan jauh banget usianya sama saya gitu. Kalau tipsnya mereka itu justru semakin produktif itu semakin mereka nggak bosan. Jadi kuncinya seperti kayak hari ini yang kita lakukan, terus banyak banget webinar di luar sana. Jadi justru mereka-mereka yang punya timeline schedule yang bagus itu cenderung tidak gampang jenuh. Ambil contoh lah ya, kalau teman-teman di redaksi itu kan banyak sekali yang justru berada di lapangan gitu, yang biasanya ada di newsroom gitu kan. Jadi kalau ketika mereka ada di rumah sekarang itu justru tingkat produktivitasnya malah meningkat Mbak. Katanya sih karena mereka bisa lebih leluasa mengatur waktunya sendiri gitu. Sembari kita memberikan clue-clue, memberikan KPI-KPI yang memang harus mereka jalan, udah persis kayak guru ngasihin KPI buat anak murid didiknya gitu, udah persis. Cuman bedanya memang kita sebagai teachernya gitu ya, kita sebagai orang yang jadi leadernya mereka harus pintar-pintar ya, kasih guideline pekerjaan apa yang harus mereka kerjakan, dan itu harus konkret sih, harus detail gitu istilahnya. Gitu. Yang daripada mungkin luasa ya karena di rumah ya Mbak gitu. Kalau berarti Mbak Sandra sendiri ketika WFH di rumah itu nggak lelah ya? Atau lebih cepat lelah gitu ketika karena kan maksudnya kan harus malah capek Mbak. Iya benar. Kalau saya malah capek gitu. Kalau secara pribadi memang sudah biasanya ketemu orang gitu kan, biasa ngantor. Kalau tahu-tahu harus WFH itu beda apa ya istilahnya, beda cara gitu. Malah boleh dibilang ya lebih bagus kalau punya opsi mau WFH atau WFO, saya lebih pilih WFO sih dengan menerapkan protokol kesehatan yang memadai ya gitu. Kalau saya pribadi. Tapi kalau rekan-rekan di luar sana ya malah justru mereka lebih nyaman di rumah gitu. Iya. Kalau CT sendiri sih begini Mbak, karena kan yang di Kabupaten Cirebon itu kan luas nih Mbak gitu. Jadi di masa pandemi ini saya manfaatkan itu ketika kerja itu by remote gitu loh Mbak, seperti itu gitu. Meskipun dalam Mbak, karena kan kalau naik motor jauh butuh 1 jam, 1,5 jam gitu dengan kondisi yang tidak baik gitu, angin gede gitu kan. Jadi akhirnya ya WFH-nya itu ketika ya itu dijadikan untuk pas kerjanya aja gitu. Mereka misalnya bikin poster, bikin apa, ya udah lapor ke kita. Itu sih Mbak kalau kita by remote aja ya. Tapi kalau yang dekat kita ke kantor, itu sih gitu. Nah, kalau Mbak sendirinya nih, kalau meskipun lebih senang di WFO ya, work from office itu ada tadi keuntungannya bahwa ketika di rumah itu waktu lebih fleksibel ya Mbak ya. Nah, untuk kalau untuk lebih tips untuk biar tidak lelah tuh apa sih Mbak gitu? Biar lebih enjoy.
Saya tuh kan, iya dulunya itu jarang banget olahraga Mbak. Ya sampai sekarang pun kayaknya udah jarang ya karena sibuk gitu kan. Tapi teman saya pernah bilang bahwa ketika kita punya rutinitas yang baik di pagi hari, itu biasanya kebawa moodnya sampai di sore itu tetap happy gitu loh. Terus jauh-jauh kan ya itu tadi tetap punya positive thinking, terus punya timeline yang jelas, punya schedule yang bagus. Ya rumus daripada kita melakukan pekerjaan dimanapun harusnya sama ya, selama kita bisa mengatur waktunya dengan baik gitu kan. Gitu. Nah, kalau misalnya ada apa ya? Kalau misalnya kerjaan juga ya Mbak ya. Kalau pemerintah sekarang kan gencar-gencarnya nih melakukan perubahan perilaku dalam arti semua kerjaan dibawa ke rumah, ya kan gitu. Nah, ketika new normal ini gitu dengan protokol kesehatan, sebenarnya apalagi sih yang mereka harus hadapin gitu loh Mbak, ketika menghadapi new normal ini Mbak gitu. WFH sudah atau WFH mereka sudah ke WFO gitu kan. Nah terus ketika normal ini dengan tetap korban dari COVID-19 itu tetap bertambah gitu, itu ngeri juga sih Mbak gitu loh. Kalau misalnya kita tidak melakukan protokol kesehatan, apalagi nih Mbak yang harus dilakukan Mbak? Kalau saya sih pastinya itu saya itu punya clue buat teman-teman untuk satu itu setiap hari itu mereka harus bikin motivasi untuk dirinya dalam bentuk diskusi. Jadi diskusi itu saya lakukan kalau yang wajib itu setiap hari Senin, terus kita evaluasi bareng-bareng tiap hari Jumat. Itu buat supaya mereka nggak bosan, itu mereka wajib ketemu, tapi tetap pakai protokol kesehatan gitu. Kalau pas hari Selasa sampai hari Kamis, itu karena kita meetingnya bisa dilakukan by Zoom, saya maksimalkan sih kalau di setiap harinya mereka harus paling enggak punya 1 kali waktu, entah sejam 2 jam untuk bisa interaksi dengan kliennya mereka, entah by phone, entah ketemu lewat Zoom gitu. Dan kalau kita bisa dibilang keukur ya Mbak, karena kan tiap hari juga pasti ada recordnya kan, mereka habis ketemu sama siapa, meeting sama siapa, kelihatan semua. Tapi justru boleh dibilang kalau untuk teman-teman yang sekarang sudah biasa atau sudah terbiasa dengan sisi marketing ataupun sales yang biasanya juga harus ketemu orang, itu mereka menyiasatinya dengan, kalau di Surabaya kan mall-mall sudah pada buka, itu ya Mbak. Jadi saya cuma bisa membolehkan mereka ketika sudah keluar kantor, mereka nggak boleh balik kantor lagi. Karena ya concernnya begitu. Jadi kalau sudah keluar tak boleh masuk, sudah masuk tak boleh keluar gitu. Sampai di saat mereka selesai kerjaan. Karena saya aja kalau ketemu sama orang tuh kayak ketemu orang di penjara Mbak, dikunjunginya gitu. Karena kan sempat black ya, gitu, hitam gitu, wilayahnya sempat bahaya. Itu sih siasatnya begitu, tapi ya alhamdulillahnya teman-teman sudah bisa adaptasi ya, dan justru sekarang udah sangat terbiasa sekali gitu, untuk malah ruwet Mbak, jadwalnya tuh udah malah padat banget dan semuanya kan ada jam-jamnya ya gitu. Jadi kayak saya mau telepon orang aja, saya bilang saya kalau telepon jam 8 sampai 9 saya nggak bisa gitu, di atas jam 9 ya gitu. Terus mau janjian dengan temen pun itu saya kasih jam gitu kan, mau ketemu di kantor, karena saya nggak bisa terima tamu di rumah gitu, saya nggak mau terima tamu di rumah. Jadi ya semua saya full di kantor, begitu sampai rumah tinggal tidur doang gitu. Iya, berarti udah beres semua ya kerjaan ya ketika udah nyampe kantor ya. Udah. Iya, karena kebiasaan untuk membawa pulang pekerjaan di rumah itu malah justru nggak maksimal buat saya gitu. Dan kelihatannya memang kalau nggak pas lagi ngepres banget ya Mbak, karena kan kita tuh ada tipikal orang atau tipikal leader bahkan gitu, yang justru ketika mereka kerjanya H-2 jam, H-3 jam itu malah inspirasinya keluar semua gitu. Jadi kita juga nggak bisa maksain gitu kan Mbak. Iya. Gitu. Iya.
Mbak, tadi apa ya? Saya baru tahu tuh Mbak ketika ada aturan gitu kan, karena kita juga di Cirebon sendiri itu kan masih zonanya zona hijau ya Mbak ya, gitu. Jadi nggak kalau Jawa Timur katanya kan hitam, tapi tetap aja Ya. gitu kita tetap ada kan gitu. Nah saya Hmm. menariknya tuh aku pengen mengeksplor lebih jauh gitu pengalaman-pengalaman Mbak Sandra gitu, ketika selama bekerja di 7 atau 8 company yang multinasional itu Hmm. gimana sih? Ada perbedaan-perbedaan apa dan terus apa pengalaman yang Hmm. sangat berharga untuk Mbak Sandra bisa sharing kan nggak di sini? Hmm. Kalau diceritain satu-satu, kasusnya beda-beda gitu. Keluar masuknya karena karena sesuatu yang beda-beda juga. Tapi kalau saya dulu ketika zaman sebelum kuliah pun itu saya punya prinsip Mbak. Kalau saya Apa? itu nggak mau ngerepotin orang tua gitu kan, itu satu. Dan dua Hmm. karena orang tua saya juga bukan orang tua yang dibilang cukup-cukup ya, karena bisa nyekolahin, bisa cukup dan segala macam. Tapi intinya saya tuh kok nggak suka gitu kerja deket dengan orang tua, meskipun orang tua saya punya perusahaan ya, punya PT. Tapi saya tuh Hmm. sukanya itu emang melancong Mbak. Jadi nggak mau diikat, nggak mau dikasih kekang gitu. Dari situ saya tuh setiap kali cari pekerjaan dan itu jadi pertanyaan orang tua saya sampai sekarang kok kenapa nggak mau nerusin usahanya orang tua gitu ya. Oh Saya tuh ya. memang sekarang baru kerasa kalau saya tuh punya passionnya ya ikut orang. Ada yang begitu. Oh. Gitu. Passionnya adalah jadi karyawan. Passionnya itu benerin perusahaan yang mau oleng-oleng. Nah itu saya demen banget Mbak. Justru ketika perusahaan Tantangan. yang lagi prima saya malah nggak mau masuk gitu. Karena challenge-nya akan bikin saya Hmm. cepat bosan. Karena saya orangnya nggak mau Betul bosanan betul. Mbak. Karena saya tahu itu gitu kan. Dan ketika bilang bahwa challenge-nya itu beda-beda. Ketika saya masuk di Astra itu saya nggak mau penempatan di Jakarta, saya nggak mau. Penempatan pertama saya itu di Mataram, di Lombok. Penempatan pertama. Orang tua Jauh ya. mamah udah kayak teriak-teriak gitu kan. Anak cewek satu-satunya itu kerja di Lombok gimana gitu. Tapi itu asrama Iya. gitu kan, maaf. Jadi eh, di Astra pertama kali masuk, terus keluarnya itu lucu karena batal nikah. Hmm. Di Astra. Ini keluarnya lucu-lucu Mbak gitu. Batal Terus nikah, terus. terus aku pindah ke setelah dari situ aku ke kalau nggak salah ke Coca-Cola. Ke Coca-Cola. Coca-Cola, Abis benar. dari. Mm-mm. Ya, dari Astra ke Coca-Cola. Itu kan ke industri FMCG ya. Terus sempet masuk, terus keluar, terus masuk lagi gitu. Nah, pas keluar itu saya di air minum. Air minum eh, nggak nggak usah disebutin mereknya Apa? ya gitu kan. Nanti karena FMCG Mbak itu sensi. Bisa di Coca-Cola pindah ke air minum terus masuk lagi ke Coca-Cola, lanjut cepet-cepet terus saya masuk ke salah satu perusahaan asing lah, PMA. Udah masuk di PMA itu pengalamannya mulai keasah gitu karena banyak hal-hal yang unknown ya di situ ya yang boleh dibilang beda lah dari yang lain. Di Coca-Cola pun itu waktu itu penempatan saya di divisi Puma Operation gitu. Itu Puma itu singkatan dari Papua Maluku Ambon Operation gitu. Jadi nggak di sini juga di Papua ya, tapi kantornya di sini kita kantornya di sini. Terus habis itu ya udah dari situ kelihatan di PMA, terus kemudian saya pernah masuk Sinarmas juga, terus mulai ke ASA dan itu malah luar negeri itu usia baby saya waktu itu baru lahiran 3 bulan sudah saya tinggal gitu. Udah ceritanya panjang lagi gitu kan. Jadi ya kalau yang besar-besar sih itu ya, tapi basically sih secara experience boleh dibilang masing-masing itu memberikan pengalaman yang beda, khususnya di karakter people-nya. Jadi kalau dulu bos saya di Sinarmas itu pernah ngomong gitu, salah satu legend lah ya boleh dibilang di perusahaan sebesar Sinarmas. Itu pernah bilang kalau orang kerja itu punya 2 unsur, Apa tuh Mbak? attitude, attitude dan performance-nya gitu. Tapi kalau dua-dua ini nggak bisa jalan balance, at least pilih salah satu yang bisa bikin kamu merasa bahwa pekerjaan ini jadi worth it buat kamu.
Jadi kalau nggak bisa fulfill attitude-nya, karena kan kita bilang attitude itu kebangun dari karakter orang ya Mbak, nggak bisa kita paksain dia, let's say dia orangnya introvert, kamu paksain jadi sanguin, nggak bisa Mbak gitu. Jadi ketika kita tahu bahwa karakter itu nggak bisa dibentuk, at least attitude-nya ini nggak bisa lah boleh dibilang, ya kita punya perform bagus gitu. Tapi demikian kalau, ya betul. Tapi kalau bisa, memang ketika harus jadi punya pilihan untuk ngelit seseorang, ya jadikan dua karakter ini adalah dua karakter yang sama-sama kuat gitu. Jangan sampai justru malah melemahkan salah satu dan dua lain pihak ya, istilahnya begitu. Itu. Terus kemudian ada satu momen di mana ya saya sebetulnya sih kalau dibilang terbentuk jadi sosok leader yang benar-benar tanda kutip ya serius dan mau punya kaderisasi diri lebih bagus, memang kuncinya sih kalau ikut orang atau mestinya kalau bekerja ikut perusahaan gitu ya, carilah perusahaan yang mempunyai unsur kekeluargaan di dalamnya gitu. Seperti saya obrolin kemarin. Kalau sudah nggak punya unsur keluarga, itu misalkan Anda ngomong lah soal how to build the character gitu, dia sendiri nggak punya contoh, Mbak. Ya bagaimana kita bisa kasih contoh ke orang lain gitu. Terus dua, ada perusahaan yang main politik, Mbak. Gitu. Bisa dibilang entah itu family corporate, entah itu perusahaan yang sudah established as a TBK ya. Kalau buat saya sih ketika salah satu pimpinan atau mungkin perusahaan itu ternyata mensponsorin politik-politik dan sebagainya, saya kok kurang srek ya gitu as karyawan gitu untuk accept hal-hal semacam itu. Karena boleh dibilang capacity building-nya kita gitu sebagai seorang karyawan itu nggak bisa ke-build dengan baik. Ya, Tuhan alhamdulillahnya memang saya ketemu dengan salah satu perusahaan, ini bukan peres ya Mbak karena saya kerja di Kompas gitu. Tapi ketika saya tahu big leadernya saya, Pak Yakob Utama, Pak Oyong, kemudian sekarang dengan Pak Lili Utama, itu beliau itu sosok bapaknya itu nggak kebeli dengan gaji saya gitu, boleh dibilang. Ya mungkin saya sekarang digaji dengan angka sekian-sekian gitu ya, itu nggak bisa di-compare dengan saya dapat seorang ayah gitu, sosok figur ayahnya gitu. Jadi ketika saya tuh naik sebagai seorang leader di sini, itu tanggung jawab moralnya itu justru beratnya karena saya jadi ibunya anak-anak kan begitu. Sehingga ketika bisa bilang bahwa orang lain tuh jadi punya misjudge soal diri saya ataupun soal company saya, ya udahlah, lo tinggal lihat aja gitu hasilnya kayak bagaimana gitu. Dan saya bersyukur karena itu sih Mbak, boleh dibilang ya, kalau dibandingin dengan perusahaan-perusahaan saya sebelumnya, ini gaji saya mungkin bisa dikata kayak diskon 80% gitu kan Mbak, diskon 50% lebih lah pokoknya dibandingin dengan yang sebelum-sebelumnya. Tapi memang ada unsur yang tidak terbayarkan ketika kita harus bekerja di perusahaan yang ternyata bisa memberikan kita value secara hati ya dan secara karakter itu justru lebih daripada yang lain gitu. Karena nggak ada orang yang nggak punya masa lalu gitu kan. Ketika kita pingin berubah dan ternyata perubahan kita tuh disambut baik, ya why not gitu. Untuk berubah ke arah yang lebih baik. Toh setiap orang juga layak kok dapat kesempatan kedua gitu boleh dibilang. Makanya beberapa kali juga ketika saya melakukan rekrutmen, mostly sih kalau saya bisa, saya lakukan sendiri gitu. Karena boleh dibilang saking seringnya ketemu dengan orang gitu, kadang intuisi kita, apalagi kita cewek ya Mbak ya perempuan, itu malah lebih kuat gitu. Ini orang baik nih gitu kan. Saya bisa percaya nih sama Mbak Iis karena Mbak Iis orang baik gitu. Dan saya nggak mungkin ketemu sama orang yang nggak baik juga kalau saya orang baik gitu. Itu yang saya percayain sampai detik ini ya. Dan ya alhamdulillah ternyata terbukti gitu. Bahwa ketika saya punya niat baik, mungkin orang lain aja yang keliling memaknai niat baik saya gitu kan. Dengan apapun yang appear di depan gitu. Tapi at the end, oh iya ya ternyata begini ya. Nah itu sih Mbak yang boleh dibilang pengalaman, istilahnya pengalaman kerja yang bikin saya juga secara leader juga jadi bertumbuh ya karena itu. Saya kira juga semua CEO-CEO yang ada pun pasti punya pengalaman di mana mereka pernah mengalami masa up and down. Saya juga begitu kok. Sama sih. Jadi jangan takut dengan up and down sih.
Iya, proses Mbak, dinikmatin aja. Iya, dinikmatin. Iya. Gitu. Menarik ya, Mbak ya. Kalau misalnya kita pengen mempunyai kerjaan yang baik ya, masuk ke perusahaan atau kita kerja sama orang, yang dipegang itu kuncinya ada attitude dan performance. Nah, itu lebih detailnya attitude yang seperti apa ya Mbak ya? Bisa dijelaskan nggak? Biar ini mudah semua nih Mbak. Mereka masih ada yang kuliah gitu. Jadi ini Iya. pesan-pesan Mbak itu sangat berguna sekali buat mereka. Gimana? Jadi gini teman-teman, adik-adik gitu ya, Mas dan Mbak. Teman-teman itu tahu bahwa usia kalian itu bisa outputnya macam-macam gitu. Kalau bicara soal attitude, biasanya sih kalau dari keluarga itu sudah kasih support, entah dari ayah atau ibu, restunya mereka tuh jangan dianggap remeh loh gitu. Tetap harus memberikan apa ya istilahnya, ngomong sama orang tua bahwa saya mau begini, mau begitu gitu kan. Punya mimpi ini, Bunda, punya mimpi ini, Ayah gitu. Punya mimpi ini loh, Ma, punya mimpi ini loh, Pa. Itu sampaikan. Dan itu akan membentuk attitude Anda gitu. Karena dari situ Anda akan mulai belajar 3 magic word-nya gitu. Apa tuh? Kasih, minta maaf, sama minta tolong. Itu kan Mbak, terima kasih, minta maaf, gitu kan, sama kita minta tolong gitu. Artinya setiap kali kita minta tolong ya kita bicara nanti kita minta tolong. Dari awalan hanya 3 kata magic itu saja itu bisa membuat Anda secara karakter itu akan bertumbuh gitu. Karena terbiasa minta tolong, terbiasa bilang terima kasih, kalau salah ya minta maaf kan begitu. Dan dengan ucapkan itu orang lawan bicara atau yang membentuk karakter Anda secara lingkungan itu juga pasti akan tumbuh. Kemudian bicara soal attitude lagi masih tetap karakter orang itu kan bawaan dari pribadinya. Tapi karakter itu terbentuk dari sebuah kebiasaan. Jadi kalau teman-teman rekan-rekan sekalian, Mas dan Mbak adik-adikku, kalian membiasakan diri dengan setiap hari itu katakanlah nih, gue nggak bisa Mbak kalau nggak sama pacar gue gitu kan, gue nggak bisa nih kalau nggak dibimbing mama gitu. Iya, ya akan jadi karakter gitu bahwa Anda nggak bisa kalau nggak sama orang lain gitu. Itu pernah punya teman Mbak, tetap bicara soal itu. Saya punya teman, dia ini termasuk salah satu orang yang sangat saya adore gitu, sangat saya hargai, sangat bikin saya juga ngerasa bahwa saya itu jadi punya sahabat baik gitu. Tapi justru ketika saya depend on teman saya ini tadi, itu malah ada hal yang nggak saya duga gitu di belakang. Bahwa ternyata dia punya tujuan lain gitu, selain jadi teman saya. Gitu. Manfaatin teman gitu ya, misalnya teman makan teman tuh lagi musim banget gitu kan. Tapi itu bisa jadi membentuk karakter orang, bisa jadi good or bisa jadi bad. Gitu. Karena you already depend on someone gitu. Kayak yang saya sebutkan di saya punya status kemarin malam-malam banget itu ya Mbak, bahwa ketika kita itu nggak bisa manage diri untuk tahu push and pull-nya, terlalu narik sekali dia akan lepas gitu, terlalu mendorong ya dia akan lepas gitu kan. Jadi kalau mengejar cita-cita itu believe something good, itu percaya itu tanemin di kepala gitu kan, bahwa tidak ada perusahaan yang tidak bisa terima saya karena saya layak dibayar mahal karena saya begini gitu. Terus tidak ada yang tidak bisa untuk mengerjakan sebuah pekerjaan di kampus karena di dalam kepala saya juga pingin ini membawa sesuatu buat saya gitu. Dan dari situ memang akan kebentuk sesuatu yang sifatnya jadi circle di diri kalian gitu kan, yang nantinya itu akan membawa diri kalian untuk jadi karakter karena sudah biasa berpikir seperti itu gitu. Dan kata setiap orang yang diam kelihatannya pintar memanage diri, dia nggak punya self faith, nggak punya kepahitan di dirinya dia. Nggak setiap orang loh gitu. Malah justru kalau ketemu dengan orang yang plos habis itu selesai, nah itu lebih baik daripada tadi dengan gracefulnya gitu bahwa bilang
aduh nggak apa-apa dong, kamu thank you ya udah bantuin, bener back gitu kan. Nah itu sering banget adik-adikku tercinta gitu. Jadi dibiasakan untuk check and recheck itu udah kayak double-double banget lah gitu. Itu akan berguna buat kalian juga di masa depan. Ketika harus mengecek sesuatu itu double check, recheck, forecheck itu kalau perlu ketika kalian harus memutuskan sesuatu dari informasi seseorang yang bukan keluarga atau bukan yang Anda kenal gitu. Karena itu akan membuat Anda sembuh gitu. Ya, bicara kata misalkan nih kita lagi diajarkan oleh Pak atau Bu dosen gitu. Belum tentu juga loh Pak atau Bu dosen itu ngajar kamu sekarang hari ini itu lagi nggak punya masalah gitu di dalam dirinya. Karena Anda juga nggak bakal tahu kan gitu. Tapi kalau Anda bisa cross check, forward check, recheck, ya Mbak Google aja jauh lebih pintar daripada Mbak Sandra kan boleh dibilang begitu. Jadi kita baca terus gitu. Itu akan membentuk karakter kita juga jadi beda gitu. Tapi kalau sisi ke performnya, saya tuh punya statement lucu gitu ya Mbak ya, yang saya selalu ulang ketika saya lagi didik sales saya gitu. Jadi terutama teman-teman yang takut jualan, jangan gitu kan. Sales itu nggak pernah bikin dosa kok. Dia nggak pernah nipu orang, cuman kalian akan terpaku aja dengan caranya dia bercerita gitu. Jadi a good storyteller. Tapi kalian harus waspada. Kalau ketemu dengan teman atau rekan kerja atau nantinya ketemu dengan ya partner lah ya, kita berbisnis, kita punya partner. Kalau dia punya 90% keberuntungan dan dia punya 10% skill aja. Itu kalau kalian berdiri di sampingnya dia, itu kan kelihatan sangat timpang sekali gitu ya. Kok dia ini nggak ngapa-ngapain, tapi kok kayaknya beruntung banget ya Mbak Iis gitu kan. Saya mah udah usaha Mbak Iis, luar biasa usaha saya. Saya bela-belain nih jadi ya volunteer, ya saya mau perform, ya saya mau kelihatan. Tapi kok kayak nggak saya keberuntung teman saya ini ya gitu. Dan kalau kalian ketemu, kalau ketemu dengan model tipikal orang yang begini, Mbak, karena orang tuh dilahirkan dengan jalan beda-beda ya, boleh dibilang gitu loh. Jadi kalau udah ketemu begini, kalian cuma bisa lawan dengan satu statement lagi, yaitu rajin. Rajin. Ya, karena orang beruntung kalah sama orang rajin, Mbak. Udah kalah pasti. Jadi ada itu kayaknya keberuntungan itu ketenggelam gitu kan. Karena ketika orang ngeliatin dia rajin itu awalnya itu simpatik dan keberuntungan itu kan balik ke dia. Gitu. Gitu sih. Jadi dan beberapa kali juga itu terbukti gitu, karena ketika kita bilang bahwa kok aku nggak seberuntung dia sih, kok aku nggak dilahirin di keluarga yang cukup sih sehingga aku bisa bantu orang tua begini dan begitu. Oh no, a big no gitu kan. Begitu banyak sekali contoh. Steve Jobs juga kalau kalian baca di tulisan dia juga sama ngomong hal yang sama. Yang Indonesia sama Pak Natali kemarin yang kita singgung-singgung juga sama beliaunya dulu. Terus saya juga begitu. Perusahaan papa saya itu bangkrut di saat saya umur 21 Mbak. Saya umur 18-17 tahun itu sudah mamah itu, kebetulan bunda itu orangnya bukan orang yang bukan ibu rumah tangga pure ya, tapi beliau memang wanita karir gitu. Jadi sedari saya usia 6 tahun SD kelas 6 itu saya sudah dibiasakan untuk tinggal di kantor, nemenin mama kerja gitu. Balik umur sekitar 17-18 tuh saya sudah disuruh bantu mama untuk ngurus segala sesuatu di bank. Jadi saya tuh kayak giro, kemudian baca laporan keuangan, kemudian fasih untuk tahu ini dan itu, bilang billing segala macam tuh kayaknya udah intuisi gitu Mbak. Karena dari kecil memang dibiasakan begitu gitu. Tapi kalau kita nggak bisa punya kesempatan yang sama, mama cuma ibu rumah tangga, ayah misalkan dosen atau seperti apa, loh justru jangan merasa berkecil hati. Anda bisa jadi bisa jadi foundernya gitu, bisa jadi orang yang istilahnya mengawali gitu, bahwa di keluarga ada yang bisa diandalkan yaitu Anda gitu. Dan itu ditanamin aja di sini.
Ditanemin di alam bawah sadar gitu kan, di bawah sholat tiap hari gitu, di bawah doa tiap hari. Ntar kejadian loh tanpa dikira-kira. Soalnya saya tuh kalau punya keinginan tuh selalu begitu Mbak. Saya tanam Hmm. di belakang gitu ya. Saya tanam, saya tuh kok pingin ya bisa kenalan sama orang-orang freight, orang-orang forwarder gitu kan, orang-orang di oceanic. Karena saya tuh sangat cinta dengan laut Mbak gitu. Jadi nggak tahu kenapa itu kalau lihat laut tuh kayaknya udah pengen kecebur aja gitu. Kemudian saya juga diver kan gitu. Jadi pingin banget gitu loh bisa bisa ya itu tadi karena pinginnya banyak kok kapan ya bisa ketemu gitu kan, kapan bisa ngobrol dengan bos-bosnya. Ya Allah Mbak, ngomongnya itu sekitar 2 tahun yang lalu baru kejadian kemarin Heeh. dan semestinya kami di akses media itu bisa-bisa aja ya gitu kenal ini dan itu. Tapi saya mau kenalan saya itu tulus gitu. Kenalannya tulus, kenalannya tuh bisa sama-sama ngebangun, kenalannya tuh sama-sama butuhnya. Jadi ketika membawa sebuah suasana tuh jadi enak gitu. Wah, betul. Dikasih loh Mbak. Tapi ya baru ini, baru kemarin banget kita meeting itu. Setelah sekian lama ya saya menunggu. Ya sambil menunggu sambil usaha gitu kan. Tapi ya nggak ketemu-ketemu. Ya, saya baru dikasih sekarang. Oh ya mungkin karena di saat kita butuh, bukan di saat kita ingin. Karena seringkali ketika kita bilang bahwa itu adalah sebuah keinginan, itu kesannya dipaksakan. Betul. Tapi ketika kita bilang bahwa itu adalah sebuah kebutuhan, teman-teman, kalian butuh nih sebagai milenial itu untuk bisa efektif, produktif, ada di rumah gitu misalnya. Ya kalian akan terbentuk seperti itu sesuai tema kita pagi ini. Jadi nggak boleh merasa bahwa perform tuh nggak bisa dicapai dan lain sebagainya. Ya jangan gitu. Itu Pakis. Wow, Mbak keren banget loh Mbak. Dari mulai sebenarnya semuanya itu berasal dari kita sendiri ya Mbak ya. Terutama itu adalah mindset kita. Yang tadi kita beli mindset kan gitu kan. Nah terus tadi attitude-nya udah. Kalau performance-nya Mbak? Kalau dari performance ya itu, kalau kita bilang bahwa performance orang itu bisa diukur, iya. Tapi kadang ada orang yang dia sangat bagus sekali dalam prosesnya, tapi hasilnya nggak bagus. Nah, ada orang yang hasilnya bagus, tapi prosesnya dia salah. Ada yang begitu. Ada juga orang bekerja, hasilnya banyak, tapi upayanya sedikit. Ada orang bekerja dengan upayanya kayak begitu, hasilnya ya nggak banyak, sedikit begitu-begitu aja. Nah, hati-hati di situ. Jangan pernah berbuat sesuatu tanpa planning. Jalan aja gitu, jalanin aja. Di planning dulu. Sekecil apapun itu di planning. At least ada task force-nya lah ya, 1, 2, 3, 4, 5, kasih poin. Kalau saya dulu masih muda itu Mbak, selalu ketika dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Even ketika saya pilih pasangan, itu selalu saya tulis. Benefitnya apa, untungnya apa, ruginya apa gitu. Untungnya ternyata lebih banyak daripada ruginya. Itu sesimpel itu ya teman-teman, itu tips dari saya sih sesimpel itu gitu. Jadi tulis, kalau ternyata dari sebuah keputusan yang ada di atas, itu lebih banyak untungnya, ambil. Betul. Dengan segala macam resiko jalanin. Tapi kalau ternyata banyak ruginya dan Anda secara hati juga nggak di situ, ya ngapain kamu paksain gitu. Betul. Karena keadaan gitu kan. Toh ada pilihan yang lebih baik kan di luar sana gitu. Sehingga kalau itu kalian jalanin, itu akan jadi kesannya terpaksa. Dan segala sesuatu kalau dijalanin terpaksa percuma. Hasilnya nggak akan banyak, juga nggak bisa kelihatan, ujung-ujung akan menyiksa diri sendiri, habis energi gitu Mbak. Dan hasilnya gitu. Tidak maksimal di kerjanya. Nggak maksimal. Kadang-kala saya juga kalau, ya boleh dibilang kalau dulu ya lompat-lompat dari satu perusahaan ke perusahaan lain, yang istilahnya itu buat saya berkesan ada sih beberapa. Tapi ada juga yang menimbulkan justru kesannya adalah kesan luka gitu. Sehingga saya ngerasa kok saya nggak bisa memberikan perform baik ya buat perusahaan yang ini gitu. Itu juga karena hal yang sama. Karena apa ya istilahnya perform itu dibentuk dari sebuah proses. Saya selalu percaya hal itu. Iya. Jadi ketika ada di proses yang keliru, itu juga hasilnya nggak bisa keluar gitu. Meskipun kalian sangat beruntung sekali gitu kan, misalkan kenal baik dengan CEO-nya, kenal baik dengan ownernya. Tapi kalau dari segi perform kalian juga nggak bisa menunjukkan itu kan malah jadi nggak enak ya, sungkan gitu kan istilahnya, nggak enak di hati. Ketika performnya juga nggak bisa maksimal.
Tapi justru Betul, betul. ketika di titik di mana kalian merasa bahwa oke, this is my performance, saya mau dari angka 0 ini saya jadikan 100%, Pak, Bu, dengan upaya Mm-mm. saya. Orang tuh kan ke-trigger, Mbak, lihat prosesnya. Orang ini kok Mm-mm. prosesnya kayak luar biasa ya gitu kan. Usahanya kayak begini banget. Sebentar, Mm-mm. kalau yang hasilnya dikit, itu berarti ada yang salah dengan prosesnya, benar nggak? Benar, benar. Oh, harus kita benerin nih berarti prosesnya. Itu part leader masuk. Kalau Mm-mm. leadernya cuma bisa marah-marah only gitu, nggak kasih solusi, ya selesai, Mbak. Mm-mm. Ya selesai. Saya tuh boleh dibilang juga bukan orang yang nggak temperamen gitu kan di kantor. Mereka bilang selalu saya pemimpin yang keras gitu. Keras dalam artian kalau sudah urusan dengan sesuatu yang sifatnya detailing, itu detail sekali saya orangnya, sangat detail sekali. Dan saya punya em, kelebihan itu saya bisa memorize sesuatu itu cepat banget gitu, Mbak. Soal kata-kata, soal cara orang melihat, soal karakter. Tapi ya ketika saya punya memorize itu bisa membantu saya untuk menjalankan tugas saya saat ini gitu. Tapi boleh dibilang ketika menjalankan tugas yang melihat anak-anak ini salah di sisi performnya, salah di sisi prosesnya, itu saya bisa tahu bahwa loh kamu kan kemarin begini, begini, begini dan begitu. Nggak salah di sininya, gitu kan. Mm-mm. Oh iya ya Bu, saya kan punya janji begini, begini, begitu. Nah iya toh ya, Mm-mm. kenapa kok bisa sampai lupa gitu. Ya, Kadang-kadang ya. kamu nggak banyak dengerin orang kali gitu. Jadi ketika orang masukin sebuah Mm-mm. pernyataan atau lagi reminder atau lagi memberikan sesuatu, dia nggak record gitu, Pak. Nggak nyatet juga. Betul, Makanya betul. kalau saya bilang sama teman-teman, meskipun ini sudah gadget teknologi canggih, lu bisa rekam, lu bisa foto dosen elu gitu kan ya. Tapi namanya notes itu nggak Betul. boleh sampai lepas dari tangan. Sampai detik ini tuh saya tuh Mm-mm. punya tugas untuk bikin 4 unit bagus misalkan gitu. Dan 4 unit ini kan punya departemen lebih dari satu pasti yang jelas. Itu Iya. saya punya agenda juga 4 Mbak gitu. Mm-mm. Sekarang kalau digital, ya saya bisa save kan ketika saya nulis gitu di tab, saya bisa save gitu. Kalau dulunya satu pekerjaan, satu agenda. Dan saya Betul. tuh karena gampang gampang susah bukan gampang. Jadi orang yang mudah untuk menerima sesuatu saya serap seperti spons begitu. Jadi ketika saya harus mengurutkan itu saya butuh melihat lagi Mbak apa Betul, yang saya betul, serap. betul, betul. Nah, ketika melihat apa yang saya serap itu saya jadi tahu saya harus urutin di mana dulu nih, yang mana dulu yang jadi nomor satu. Gitu. Karena mengurutkan prioritas itu akan menentukan bagaimana seberapa cepat Anda untuk bisa mengambil take action untuk bisa perform. Betul, betul, Gitu. betul. Apalagi sekarang bisnis saya gelutin itu semuanya adalah bisnis yang 95% itu dari database. Jadi Mm-mm. kalau Mm-mm. nggak pintar mengelola informasi yang masuk, nggak pintar mengelola data yang masuk, itu nggak akan jadi outputnya gitu. Karena Mm-mm. klien-klien kami pasti tidak akan merasa bahwa this is nice, ini akan menghasilkan buat saya itu nggak bisa. Gitu Mbak Ii. Wow, Mbak keren banget. Ini kayak tadi beberapa SKS ya. 2-3 kalian, kamu kemarin jadi dosen tamu aja nggak apa-apa kok, diundang aja. Iya, nggak keren banget loh Mbak. Aku tuh pengen gitu teman-teman tuh mendapatkan soft skill seperti ini. Ini kan soft skill ya Mbak ya, ya Hmm, untuk meningkatkan capacity building saya gitu. Jadi di hmm, era pandemi ya ketika banyak kegiatan secara virtual ya saya memanfaatkannya itu dengan ya tadi untuk meningkatkan capacity building kita gitu. Nah teman-teman nggak usah datang ke suatu tempat ya cukup dengan lihat ngobrol obrolan kita pagi hari ini kan gitu simpel hmm, sekali ya Mbak. hmm, Ya. hmm. Dan lebih santai Keren banget. ya, nggak materi gitu kan. Tadi teman-teman nanti kalau misalnya ada yang bertanya sama Mbak Sandra terkait mau curhat kayak mau apa silahkan boleh di Boleh, apa ditulis di komentar boleh nanti saya bacain. Mumpung ini ada pakarnya loh. Sayang banget kalau misalnya teman-teman tidak memanfaatkan ya potensi dari Mbak Sandra pengalamannya itu. boleh. Nah itu itu teman. Ayo ini waktunya teman-teman untuk dieksplor terus ini Mbak Sandra ini karena waktunya 3 hari ini Mbak ya. Ini yang hari kedua dan itu sangat pendek sekali gitu. Jadi manfaatkan dengan baik diskusi kali ini. Nah terus Mbak tadi
yang magic words, aku tuh pernah baca buku bahasa Inggrisnya Mbak. Itu kan dari luar ya sebenarnya ya, ya kan? Ya, kita menjadi pribadi yang baik, attitude yang baik ya salah satunya dengan sering bukan melaksanakan namanya, mengatakan ya minta maaf, terima kasih dan minta tolong gitu. Dan memang saya melihat anak milenial ini kok sepertinya ya tidak semuanya kurang peka gitu loh Mbak. Jadi terlalu cuek gimana gitu. Saya melihatnya tuh kok begini ya, beda dengan saya gitu. Ketika saya seumur dia tuh gini-gini tuh sudah paham gitu. Ini ada perubahan apa? Saya juga nggak paham tuh Mbak Sandra gitu ngadepin orang-orang yang gimana tuh Mbak? Karena kan saya banyak yang milenial di sini kan gitu. Jadi selalu saya tekankan bahwa tadi selain 3 words tadi, magic words itu, yang tadi Mbak sampaikan tuh benar sekali bahwa apapun yang ketika kita lagi kerja atau ikut orang, itu semua notes-nya itu harus dicatat. Saya selalu ngomong gitu, ayo dicatat. Karena dari catatan itu kita kan bisa mengevaluasi ya Mbak. Kerjaannya lebih rapi gitu loh. Satu misalnya kita pagi ini ngapain, dari mulai bangun tidur, nyuapin bapak misalnya, atau ke pasar, masak, dan sebagainya. Saya tuh Mbak waktu zamannya SMA, zamannya kuliah tuh nyatet sampai sedetil-detilnya. Ketemu orang aja saya catat, telepon orang aja saya catat Mbak. Aku sedetail itu Mbak, jadi buku agenda saya tuh penuh Mbak. Jadi kalau lihat agenda saya dulu tuh, aduh ya Allah, saya tuh melakukan itu sampai sekarang juga masih Mbak San. Dan performance tadi perform itu kan lebih ke attitude ya. Terus kemudian performance-nya itu dengan adanya attitude yang baik. Jadi dua hal ini benar-benar saling berkaitan ya Mbak ya. Jadi kalau bisa dua-duanya saling mendukung dan anak muda itu harus punya itu, attitude dan performance yang baik gitu. Nah, kalau misalnya pertanyaannya, kalau misalnya proses itu banyak kesalahan, itu harus gimana tuh Mbak? Dari proses itu. Oke. Kalau dibilang bahwa salahnya jadi banyak, itu kuncinya apa sih Mbak cari tahu. Sebetulnya saya itu dibilang salah, itu salah karena apanya gitu. Karena jangan-jangan salahnya kita itu karena persepsi orang gitu. Misalkan lah contoh, ketika orang merasa bahwa kita lagi ngobrol begini Mbak, terus tahu-tahu ada lewat di belakang saya, asisten saya gitu misalkan, naruh buku di samping saya. Kesannya buat Mbak Gis, ini kan saya lagi ngobrol sama Mbak Sandra ya, lagi live gitu kan. Ini ngapa orang lewat di belakang gitu kan. Dan itu jadi persepsi yang nggak patah gitu kan. Mbak Sandra lo nggak patah Mbak gitu. Oh ya maaf ya Mbak, tadi ada yang ganggu nih di belakang. Tapi buat saya nggak masalah. Tapi buat orang melihat itu kan jadi masalah. Betul. Nah sering itu kita menjalankan proses itu ngelirik kanan kiri Mbak, ngelihat kanan kiri, gitu kan? Ini benar nggak ya? Oh teman gue kayak gimana ya? Kok takut salah? Takut salah sehingga prosesnya nggak otentik. Prosesnya itu nyontoh kanan kiri gitu. Dan ketika hasilnya keluar, gue ini udah nyontok. Amati tiru manipulasi itu udah banget Mbak gitu, udah. Kok masih tetap salah sih gitu kan? Nah, mungkin Anda punya potensi, tapi nggak berani ngegali karena nggak percaya diri. Jadi ujung-ujungnya insecure. Nah, ketika merasa dirinya insecure, semua yang dilakukan orang masalah di depan elu Mbak gitu. Di depan kalian, oh itu orang salah gitu. Sehingga proses kalian yang keluar pun, prosesnya pun itu sudah salah gitu. Cara pandang, cara pikirnya itu salah. Gimana mau nulis? Gimana mau kerja? Let's say ya anak-anak sekarang bilang bahwa milenial itu susah mengucapkan 3 hal itu. Kita tegur Mbak. Kita tegur. Iya. Perkara nanti mereka nggak setuju pun, suatu saat ketika mereka sedang berproses, itu mereka akan tahu ini salah, ini betul. Karena sebetulnya karena nggak ditegur gitu loh. Karena kita semua berpikir di generasi kita, itulah kenapa kok boleh dibilang ya ketika kita merekrut karyawan baru masuk, itu yang saya lihat itu salamnya dulu. Pagi kah, siang kah, sore kah gitu. Briefing ya Mbak ya? Loh, runtut Mbak. Saya mungkin boleh dibilang ya orang yang, aduh kelihatannya kemasannya modern Mbak, tapi saya kolot banget Mbak beneran. Karena
saya tahu lingkungan saya bagaimana gitu kan, lingkungan kerja bagaimana. Jadi itu saya sangat picky sekali. Terutama soal bagaimana prosesnya mereka sehari-hari. Termasuk sampai di part kalau yang cowok itu ya, kalau yang laki-laki, saya ngelihat kan karyawan saya mayoritas adalah muslim gitu boleh dibilang. Kalau saya lihat ada satu aja yang nggak sholat Jumat tuh, oh nggak usah nanya itu sindiran saya kayak bagaimananya gitu. Iya. Padahal saya sendiri non Yang muslim gitu. bilangin malah males jadinya terus balik. Iya. Terus jadi kayak kok masih di sini? Nunggu ajan Rek, gitu kan? Nunggu ajan tah. Nunggu imamnya ngomong tah gitu. Jadi itu hal-hal kecil yang boleh dibilang secara psikis ya. Itu mereka ngerasa bahwa oh iya ya yang aku lakukan itu keliru gitu. Dan itu jadi rule buat mereka, jadi peraturan. Jadi kalau saya bilang bahwa sebetulnya prosesnya banyak kesalahan, semua orang melakukan kesalahan, even saya pun begitu. Wahai teman-temanku, adik-adikku, yang bicara di sini juga nggak putih-putih amat, Dek, gitu kan. Semua orang punya mistake. Bu CEO Iis juga punya mistake, gitu kan, punya kesalahan. Tapi kita semua punya hal yang sama, yaitu ketika kita mau berproses, kayak kita gosok berlian itu ya. Yang mahal itu yang masih rough, teman-teman, gitu. Yang mahal itu masih yang belum digosok. Nah, ketika dia sudah jadi intan berlian, dia jadi penawaran gitu, jadi harga. Nah, disitulah kalian harus pintar bawa diri. Karena ketika sudah jadi berlian, itu sekali kegores, itu nilainya udah berkurang. Betul. Jatuh malah. Iya, malah boleh dibilang ketika rough begini, manfaatin. Karena kalian lagi digosok gitu. Jadi salah kagak ape-ape. Ngomong, minta maaf Bu, kalau salah yang bener make bagaimana gitu. Nanti kan diceritain yang betul kayak begini gitu. Iya. Cuma itu. Jadi butuh kesabaran yang tinggi dan kita tetap jangan bosen ya Mbak ya untuk Anak-anak memberikan. milenial sabarnya Mbak Iis harus dikali 4 Mbak. Iya, sabarnya harus dikali 4. Mbak Sandra, itu tuh tipe karakter yang nggak sabaran, pengennya cepet. Karena ketika ada yang mepet-mepet itu justru yang tetep itu tuh semakin semangat gitu loh, meskipun nggak sengaja ya gitu. Maksudnya kan dari awal gitu, maksudnya mepet itu kadang ide itu dadakan, terus langsung eksekusi gitu loh. Kalau saya orangnya kayak gitu Mbak, ketika konsep langsung eksekusi, nggak mau nunggu lagi. Pembicaranya sudah ada, materinya udah ada, konsepnya sudah ada, oke, besok gitu loh. Gitu Mbak. Meskipun misalnya kendala di poster atau apa, saya sih nggak masalah kayak gitu loh istilahnya. Yang penting jalan gitu. Yang penting kan ya ada poster kemarin memang ada miss kan gitu. Jadi sedikit agak lama gitu loh. Gitu Mbak karakter aku tuh. Jadi kesabaran itu penting menghadapi anak milenial. Kita juga harus memberikan contoh yang baik ya Mbak Sandra ya. Gitu meskipun dibilang cerewet atau apa gitu. Sebenarnya itu kan buat kebaikannya mereka. Orang jadi ibunya anak Mbak gitu kan. Jadi emaknya mana emang harus cerewet gitu. Iya. Wah Mbak menarik banget nih, seru banget. Tadi selain tadi ya, kalau misalnya ada karakter orang gitu, misalnya yang kok mereka beruntung ya di usia muda gitu, sedangkan saya sudah melakukan banyak hal tetap segini-segini aja. Nah itu bisa dilakukan rajin. Wow, selain rajin Mbak, apa ya maksud aku? Bagaimana disiplin itu gimana Mbak? Apakah masuk Mbak disiplin Mbak? Niat kali Mbak yang kedua ya. Jadi selain rajin ya niat. Karena kalau nggak mau, nggak niat ya nggak jalan gitu. Dan niat itu bisa dibangun dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi kalau Anda punya mindset ya istilahnya nggak niat, nggak mau, ya udah selesai. Rajin pun jauh-jauh Mbak gitu. Jangan-jangan ngomong rajin. Orang niatnya jadi nggak ada gitu kan. Jadi itu niatnya harus diniatin. Terus kalau kita yang kita yang muslim sholat gitu kan, minta petunjuk sama yang di atas, karena hal-hal yang nggak kelihatan begitu ternyata juga punya dampak positif gitu buat diri kita untuk self healing ya. Karena teman-teman perlu tahu bahwa even the shadow itu leaves you in the dark. Jadi bayanganmu aja ketika gelap itu meninggalin kamu, tinggal kamunya kan. Gitu. Jadi karena itu
buat saya meskipun saya sedekat apapun dengan sahabat saya, even sama orang tua ya sedekat gitu sama bunda. Tapi saya nggak pernah namanya menaruh 100% kepercayaan sama orang, nggak pernah Mbak gitu. Jadi diri sendiri itu yang membangun saya lebih baik bersama dengan yang mendampingi saya ya agama dan lain-lain sebagainya. Sisanya ya udah kita jalanin prosesnya dengan baik, punya keniatan karena semua orang pasti pernah bikin salah. Karakter orang juga beda-beda, ada yang easy going, ada yang sangat western, jadi Anda jadi gampang cemburu dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya itu karakter dia. Jangan pernah merasa bahwa kok perempuan begitu, kok perempuan harus lebih ngelit, kok laki-laki nggak bisa dan segala macam. Hello, ini 2020 teman-teman gitu kan. Jadi yang dari sekolah luar negeri itu pada datang semua teman-teman karena koronces. Jadi kalau kalian nggak membuka-buka diri dengan baik, nggak bisa punya daya juang tinggi, ya akan segitu-gitu aja Mbak gitu. Karena banyak-banyak orang hebat ya, anak-anak muda hebat tuh yang saya lihat foundernya Janji Jiwa, kopi Janji Jiwa tuh di sini kan ngetren sekali luar biasa. Terus apa namanya? Kemarin saya ketemu dengan teman-teman Sepil bikin corporate university, itu headmasternya masih usia 26 tahun loh. Wow, itu keren. Gila banget sih. Orangnya nggak se-ekstrovert itu, orangnya introvert. Tapi dia tahu dengan pasti orangnya dia seperti apa. Dan saya sangat apresiasi dan saya pun masih belajar Mbak dengan anak-anak muda ini gitu karena luar biasa sih mereka. Gitu. Iya, semangat ya. Mbak Sandra, tahu nggak sih kita 5 menit lagi loh, 1 jam nggak iya terasa loh. ya. Tapi boleh besok dikumpul-kumpulin, kali-kali ada pertanyaan dari teman-teman Mbak, boleh banget dikumpulin. Besok kalau bisa nggak sempat kejawab di acara ini ya gitu, itu ayuk banget gitu kan, ayuk banget. Kita nanti aku jawabin satu-satu pertanyaannya ya boleh gitu. Boleh. Nanti dipersiapkan lebih ini ya, lebih awal gitu. Oke. Mbak, makasih banyak terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini, insightful banget dan semoga benar-benar sangat bermanfaat untuk anak muda nih. Aku lihat banyaknya anak masih muda gitu. Apa yang baik dari Mbak Sandra, tolong itu dijalankan, dilakukan. Itu penting ya Mbak ya. Karena ini kunci orang itu ya meniru, katanya kan gitu, meniru. Nah tinggal kitanya mau atau enggak untuk meniru hal tersebut gitu kalau ingin sukses gitu. Oke, sekian dari saya Isa. Kita masih ada 1 hari lagi Mbak Sandra, besok hari Rabu. Boleh. Jumpa lagi yang sama, jam yang sama, jam 8, jam 9. Terima kasih Mbak Sandra, saya mohon maaf kalau ada salah kata. Makasih Mbak I. Ketemu ya. Sama-sama. Bye.